Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam keberkatan Tuhan. Dan melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, situasi, masalah, pergumulan yang ada terjadi di depan kita, iya kan? Namun hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus tetap terus tertanam dalam firman. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga apapun yang saudara dan saya kerjakan, Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil serta beruntung. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati saudara, bantu bagikan Bapak Ibu, sehingga ada banyak orang yang juga diberkati dengan apa yang kita berikan, ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini hari yang dahsyat, hari ini hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami belajar akan firman Tuhan, mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus mengadakan mujizat yang pertama kali itu di pesta perkawinan di Kana. Kita tahu bersama. Dan ada pelayan-pelayan yang memang diperintahkan oleh Maria ibu Yesus untuk melakukan yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ketika Maria bilang sama Yesus, Yesus bilang, "Mau apakah engkau daripada ibu, saatku belum tiba." Iya kan? Namun Maria langsung bilang ke pelayan-pelayan itu, pelayan-pelayan yang ada di pesta perkawinan di Kana itu, apa yang dikatakan orang ini, kata Maria ibu Yesus kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan ini, buatlah itu. Jadi apapun yang dikatakan Yesus lakukan, apapun yang diperintahkan Yesus kerjakan. Itu pesannya gitu, saudara. Sehingga akhirnya yang terjadi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Kita lihat sama-sama ya, karena ini dahsyat, saudara. Dalam setiap perkataan Tuhan Yesus itu ada kuasa. Yohanes pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun, pelayan-pelayan ini, membawanya. Lihat saudara ya. Jadi ketika ada perintah dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada pelayan-pelayan tersebut, pelayan-pelayan ini gak banyak ngomong. Karena udah mendapatkan pesan dari Maria ibu Yesus, apapun juga yang dikatakan olehnya, buatlah itu. Apapun juga yang diperintahkan olehnya, lakukan itu. Jadi gak usah tanya mau disuruh ambil ember segede mana gitu ya kan, mau disuruh ambil ember model kayak gimana, disuruh isi apa, lakukan aja. Sama dalam hidup kita pun seperti itu, saudara. Apapun yang Yesus perintahkan, lakukan aja. Sama-sama bilang sama saya belajar taat. Amin. Sehingga pelayan-pelayan di pesta perkawinan itu pelayan-pelayan, saudara, pelayan-pelayan. Orang bukan petinggi-petinggi, bukan pembesar, bukan tamu yang hebat. No, pelayan-pelayan, saudara, itu mengalami kuasa Tuhan, melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa Yesus buat mujizat. Karena ketika dia mencedokkan air itu membawa ke pemimpin pesta, air itu berubah menjadi anggur. Haleluya. Siapapun kita akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kunci cuma satu kok. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Yesus bilang, engkau harus lakukan. Yesus tidak perintahkan, jangan kau lakukan. Jangan dibalik. Yang Yesus tidak perintahkan kita lakukan, yang Yesus perintahkan kita gak lakukan.
Iya kan? Kita nggak akan pernah mengalami mujizat kalau kita tidak pernah mentaati apa yang diperintahkannya. Namun sebaliknya ketika engkau belajar taat, apapun keadaanmu, apapun situasimu akan terlihat aneh sekalipun ketika engkau melakukannya. Namun ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan ketika kita taat. Itu yang dialami pelayan-pelayan loh saudara. Jadi dari hal ini saya mau sampaikan begini, siapapun kita bisa ngalamin mujizat Tuhan kok. Kuncinya cuma satu, lu taat aja. Ya, apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab lakukan. Sekalipun kita bilang, aduh tapi gimana ya pendeta ya, tapi kayaknya gak gampang loh pendeta. Iya, tapi kalau lu mau lihat mujizat, lu mesti taat. Bukan soal gampang atau gak gampang, bukan soal mudah atau enggak, tapi lu mau gak, itu aja kata kuncinya saudara. Kita mau gak? Kalau kita mau, kita lakukan, pertolongan itu datangnya dari Tuhan kok. Ya, Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Tuhan akan memampukan kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Engkau akan lihat mujizat saudara ketika engkau belajar taat. Banyak kisah yang Alkitab catat tentang pahlawan-pahlawan iman yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku. Mereka mengalami mujizat ketika mereka taat. Musa diperintahkan untuk mengangkat tangannya, laut Teberau terbelah. Yosua cuma diperintahkan kelilingi tembok Yeriko, kota itu sehari sekali. Selama 6 kali, di hari ke-7 kelilingi 7 kali, tembok itu roboh. Cuman taat, kuncinya cuman taat. Apa sih itu taat? Sederhana, lakukan apa yang Yesus lakukan, perintahkan. Jangan lakukan apa yang Yesus larang. Itu aja. Terlepas mudah gak mudah, sukar gak sukar gitu ya kan. Yang penting kita mau taat. Karena saya percaya betul apa yang diperintahkan Yesus harusnya bisa kita lakukan. Makanya Alkitab katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kita diberikan kesanggupan untuk melakukan perintahnya. Hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan melalui program Bible and Coffee Renungan Singkat ini. Ayo dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan. Hari ini belajar yuk taat aja. Kalau Yesus bilang ampuni musuhmu, ampuni. Walaupun saudara mungkin sebagian kita pasti bilang, aduh tapi mereka enak sekali diampun, ya itu gimana ya, habis gimana ya pendeta. Jangan, itu urusan dia sama Tuhan lah. Yang penting bagian kita taat. Kalau engkau mau lihat mujizat, engkau taat. Kalau engkau mau lihat berkat, engkau taat. Mereka mau lakukan apa, mereka mau buat apa. Yang penting kalau lu mau lihat mujizat, kalau kita mau terima berkat Tuhan, belajar taat. Ya, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, taat saja. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan belajar dari pelayan-pelayan yang terdapat dalam pesta perkawinan di Kana. Mereka taat dengan apa yang Yesus sampaikan, dengan apa yang Yesus perintahkan. Dan hari ini pun kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar, setiap kali kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan kesanggupan bagi kami. Makasih Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Dan nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Jangan sekali-kali engkau buat apa yang Yesus tidak perintahkan. Tuhan Yesus memberkati kita.